Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Hari ini aku bersama dengan sepupu aku itu mau pergi ke Aimau. Jadi kami itu mau ke kantor pos. Karena kan tadi pagi aku tuh dapat WA nih dari kantor pos di kecamatan aku. Dia tuh mengabarkan bahwa sertifikat pendidik aku itu udah datang dan aku diminta untuk datang mengambilnya. Jadilah siang ini sekitar jam 2-an aku yang dijemput oleh sepupu aku berangkat pergi ke kantor pos. Dan itu kami tengah dalam perjalanan pergi ke Aimel gitu. Ya tentu saja kami melewati jalan besar kalau mau pergi ke kantor pos, karena memang letak kantor pos di kecamatan ya letaknya memang di di pusat kecamatan gitu ya, di dekat pasar. Nah ini kami melewati toko buah, jadi kami mampir bukan mampir ke toko buah. Jadi ini kami lanjut perjalanan pulang. Jadi tadi aku udah ngambil sertifikat pendidik aku yang dikirim oleh LPTK tempat aku ikut PPY. Cuman sebentar sih, cuman ngambil doang, tapi karena gerimis turun, kami nggak mengurungkan niat untuk pulang dan berteduh sebentar di kantor pos. Tapi ternyata gerimisnya tuh cuman bentaran doang, jadi kami lanjut untuk pulang. Nah ini dia suasana jalan yang kami lewati gitu saat balik. Oh iya, tadi juga kami sempat mampir ke toko buah di Unibuah namanya. Kami di sana niatnya mau beli rambutan, tapi karena harga rambutan masih mahal 15.000 per kilo, jadinya nggak jadi. Yang kami beli malahan salak biasa, tapi itu enak, aku suka banget makan salak. Rasanya itu ada rasa manis-manisnya dan juga ada kecut-kecutnya, asam, tapi enak kok, aku suka. Nah ini kami udah masuk ke pertigaan menuju desa aku di Kalijaga Timur. Kalau udah masuk sini sih jalannya udah mulai bolong-bolong gitu, beraspal sih tapi banyak bolongnya. Apalagi tiap hari banyak banget mobil dam yang berlalu lalang membawa pasir. Ya kalau di sini memang untuk kendaraannya nggak terlalu banyak yang berlalu lalang, karena ini udah masuk jalan menuju desa dan juga perkampungan. Ini kalian bisa lihat kan, nih jalannya ini belum udah diaspal tapi cepet banget rusaknya gitu. Jadi ini jalannya jalan tanah. Jadi kalau musim hujan itu becek dan karena banyak jalan yang berlubang. Rencananya sih ini saat Bupati udah ganti jalannya mau diperbaiki, ternyata enggak jadi. Sepanjang perjalanan ini aku sempat-sempatnya ngerekam gitu untuk memperlihatkan bagaimana cantik, indahnya dan hijaunya sepanjang perjalanan menuju dusun aku. Dan ya ini udah memasuki desa aku. Kalian bisa lihat di kiri kanan itu memang hijau. Kalau di sebelah sini memang kalian bisa lihat ada pohon pisang, pohon kelapa juga. Tapi kalau di sebelah kanan itu sawah ya, ditanami sayur-sayuran, padi, dan tanaman palawija lainnya. Sebenarnya sih bukan kota sih, kantor pos dari rumah itu emang gak terlalu jauh sih, cuman memakan waktu sekitar 10 menitan sampai ya. Ini sebenarnya selama dalam perjalanan pulang itu biar nggak bosan dan jenuh saat berada di motor, aku dan sepupu aku itu ngobrol. Jadi ya banyak banget yang kami obrolin
dari hal yang menurut aku dan dia penting, dan dari hal yang remeh temeh dan gak terlalu penting. Aku dengan dia itu dekat banget ya, kami sering curhat-curhatan gitu. Di antara semua saudara sepupu aku yang lain, aku tuh paling dekat dengan dia. Dia tuh udah nikah, jadi kami gak tinggal di satu dusun yang sama, tapi kami tinggal di desa dan kecamatan yang berbeda, tapi memang gak terlalu jauh juga sih. Jadi dia tuh sering banget bolak-balik datang ke rumah. Jadi kalau ada apa-apa biasanya aku tuh kadang minta tolong sama dia untuk diantarin ke sana kemari. Ya mungkin walaupun dia malas, tapi dia menyempatkan diri juga untuk nganterin aku. Ya karena kan dia udah nikah, jadi ya lebih banyak gitu loh kegiatan dia atau kerjaan dia di rumah. Biasalah ya kalau orang udah nikah itu yang ngurus suami lah, ngurus rumah lah. Tapi dia tuh belum punya anak, katanya dia lagi program hamil sejak dulu sih, tapi ya belum ada hasilnya. Tapi dia nggak dia itu nggak putus asa, pantang menyerah, masih tetap melakukan program kehamilan. Semoga di tahun ini harapan dia dan keinginan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga aja terkabul. Ini saat kami berangkat, bahkan sampai pulang tuh suasananya mendung. Bahkan tadi kan aku bilang kalau di Aimal tuh sempat gerimis, tapi nggak lama. Kalau di sini tuh kayaknya nggak terjadi apa-apa deh, nggak gerimis, tanahnya juga nggak basah gitu, tapi cuman mendung aja. Tapi kalau dalam perjalanan seperti ini lebih baik mendung aja, soalnya nggak kepanasan di jalan. Nah, ini aku bawa map yang aku ambil dari kantor pos yang berisi sertifikat pendidik aku yang dikirim oleh pihak LPTK. Jadi aku memakai tas punggung yang lumayan besar, tapi ternyata ya nggak bisa masuk. Ternyata ini mapnya jauh lebih besar gitu. Ini kok kita berhenti ya, aku nggak tahu ya kenapa kita berhenti. Jalan lagi, mungkin tadi ada orang yang anak-anaknya nyebrang. Soalnya di dusun ini tuh banyak banget anak-anak kecil yang suka bermain di jalan, nyebrang jalan tanpa pengawasan dari orang tua. Makanya kalau di jalan di sini tuh bawa motornya tuh harus hati-hati dan pelan-pelan, takutnya anak-anak kecil itu suka nyebrang tiba-tiba, kan kalau ketabrak ya kami juga yang salah yang pakai motor. Aku udah mulai ngantuk, soalnya ini aku ngedit videonya itu jam 11 lebih 13 menit. Nah, dari kemarin soalnya aku mau ngedit, tapi karena karena memori HP aku full, jadi tuh nggak bisa. Jadi aku perlu memindahkan beberapa video dan juga foto-foto yang ada di galeri HP aku ke laptop dulu, barulah bisa aku edit videonya menggunakan aplikasi yang aku download di Play Store gitu. Aku tuh orangnya pendiam sebenarnya, malah ngomong, tapi aku belajar untuk ngobrol ngelor ngidul seperti ini dengan membuat video supaya aku lancar berbicara di depan umum, supaya aku itu public speakingnya bagus, nggak kaku dan juga nggak membosankan. Intinya aku berusaha untuk kebicara gitu tiap hari supaya aku bisa lancar, supaya
kan aku guru juga, supaya murid-murid aku paham dan mengerti dengan apa yang aku jelaskan. Ya, ini udah sampai di kantor desa Kalijaga Timur. Jadi sebentar lagi kami sampai. Dari kantor desa itu ke rumah aku cuma membutuhkan waktu sekitar 5 menit doang. Aku tuh nggak punya motor dan tentu aja aku nggak bisa nyetir. Jadi kalau ngapa-ngapain aku minta tolong sama sepupu aku untuk nganterin. Kadang juga aku diantarin oleh adik aku kalau mau pergi kemana-mana. Aku ingin sekali punya motor, tapi sampai saat ini tuh uangnya belum ada. Jadi terpaksa deh aku tuh harus bersabar terlebih dahulu, karena kan harga motor itu nggak murah ya, lumayan sih harganya. Jadi ya kalau ingin motor aku harus kerja keras dulu, harus nabung dulu. Ya sebenarnya aku ingin punya motor itu karena butuh ya, bukan karena ingin. Biar kalau pergi kemana-mana itu lebih mudah, biar nggak ngerepotin orang lain melulu gitu. Kan kalau aku bisa bawa motor, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Aku bisa jalan-jalan, bisa pergi keluar untuk beli makan, dan bye-bye.